Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Aga kareba sapo. Baji-baji jaki. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam saluran Pinisi TV. Bagi Anda pencinta seni, sejarah Sibawa budaya Siruntuni Sapo. Kali ini kita akan membahas sejarah Tanah Luwu secara lengkap. Silahkan Ki Alai Jolo Kopita, duduk manis atau sambil bobo cantik. Ipa mulai midi. Sejarah Tanah Luwu sudah berawal jauh sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda bermula di Tanah Luwu. Sebelumnya, Luwu telah menjadi satu kerajaan yang mempunyai wilayah dari Tanah Toraja, Tanah Toraja Utara atau Makale Rantepao, Sulawesi Selatan, Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dan Poso, Sulawesi Tengah. Sejarah kerajaan Luwu ini dikenal pula dengan nama Tanah Luwu, yang dihubungkan dengan cerita mitologi Sure, La Galigo, dan Saweri Gading. Setelah Hindia Belanda, Nederland India, berhasil menundukkan Luwu, karena penjajah berhasil mematahkan perlawanan Luwu, pada pendaratan bala tentara Belanda yang ditantang oleh Hulu Balang, Kerajaan Luwu. Andi Tada, bersama dengan laskarnya di Ponjalai Pantai Palopo, pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana, untuk memenuhi keperluan dan kepentingan pemerintah penjajah di seluruh wilayah Kerajaan Luwu, mulai dari selatan, Pitumpanua ke utara Poso, dan dari tenggara Kolaka, Mengkongga ke barat Tanah Toraja. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan sistem dalam pemerintahan diterapkan di Luwu, dibagi atas dua tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintahan tingkat tinggi yang dipegang langsung oleh pihak penguasa Belanda, dan pemerintah tingkat rendah, yang dipegang oleh pihak Swapraja. Dengan terjadinya sistem pemerintahan dualisme, dalam tata pemerintahan di Luwu ini pada masa itu, di mana pemerintahan tingkat tinggi, dipegang oleh Hindia Belanda, dan yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja, pemerintahan Swapraja tetap masih diatur dan ditentukan oleh Belanda, namun secara de jure pemerintahan Swapraja tetap ada. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil gerak lingkupnya, dan Kerajaan Luwu dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak penjajah Belanda. Daerah tersebut adalah Poso, yang masuk Sulawesi Tengah sekarang, yang semula termasuk daerah Kerajaan Luwu dipisahkan, dan dibentuk satu afdeling tersendiri yang setingkat dengan Luwu. Distrik Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua dan Kira dipisah, dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Wajo. Kemudian dibentuk satu afdeling di Luwu, yang dikepalai oleh seorang asisten residen, yang berkedudukan di Palopo. Selanjutnya afdeling Luwu dibagi menjadi 5 onder afdeling, yaitu onder afdeling Palopo, dengan ibu kotanya Palopo. Onder afdeling Makale, dengan ibu kotanya Makale. Onder afdeling Masamba, dengan ibu kotanya Masamba. Onder afdeling Malili, dengan ibu kotanya Malili. Onder afdeling Mekongga, dengan ibu kotanya Kolaka. Selanjutnya, pada masa pendudukan tentara Dai Nippon atau Jepang, pemerintah Jepang tidak mengubah sistem pemerintahan yang diterapkan. Tentara Dai Nippon pada masa berkuasa di Luwu, tahun 1942 pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda. Hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang. Kedudukan Datu Luwu, dalam sistem pemerintahan sipil, sedangkan pemerintahan militer, dipegang langsung oleh pihak Jepang. Dalam menjalankan pemerintahan sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat, oleh pemerintahan militer Jepang, yang sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang, dan yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah, Andi Kambo Opu Tenri Sompa, kemudian diganti oleh putranya, Andi Patiware, yang kemudian bergelar, Andi Jemma. Pada bulan April tahun 1950, Andi Jemma dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai Datu Pajung Eri Luwu, dengan wilayah seperti sedia kala. Afdeling Luwu meliputi 5 onder afdeling Palopo, Masamba, Malili, Tanah Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka. Tahun 1953,
Andi Jemma Datuluwu diangkat menjadi penasehat Gubernur Sulawesi. Waktu itu, yang menjabat gubernur adalah Sudiro. Ketika Luwu dijadikan pemerintahan Swapraja, Andi Jemma diangkat sebagai kepala Swapraja Luwu, pada tahun 1957 hingga 1960. Atas jasa-jasa beliau terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Andi Jemma telah dianugerahi Bintang Gerilya tertanggal 10 November tahun 1958, nomor 36.822 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Pada masa periode kepemimpinan, Andi Jemma, sebagai Raja atau Datuluwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan swatantra, desentralisasi. Belasan tanda jasa kenegaraan tingkat nasional telah diberikan kepada Andi Jemma, sebelum beliau wafat tanggal 23 Februari tahun 1965, di kota Makassar. Ketika beliau wafat, Presiden Soekarno memerintahkan agar Datuluwu dimakamkan secara kenegaraan, di Taman Makam Pahlawan, Panaikang Makassar, yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Hasanuddin. Selanjutnya pada masa setelah proklamasi kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu. Pada masa itu Andi Jemma yang antara lain menyatakan, Kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34/1952, tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda, Jepang termasuk daerah yang berstatus kerajaan. Peraturan Pemerintah Nomor 56/1951, tentang pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 daerah swatantra. Satu di antaranya, adalah daerah swatantra Luwu, yang mewilayahi seluruh daerah Luwu, dan Tanah Toraja dengan pusat pemerintahan, berada di kota Palopo. Berselang beberapa tahun kemudian, pemerintah pusat menetapkan beberapa undang-undang darurat, antara lain, Undang-Undang Darurat Nomor 2/1957, tentang pembubaran daerah Makassar, Jeneponto dan Takalar. Undang-Undang Darurat Nomor 3/1957, tentang pembubaran daerah Luwu, dan pembentukan Bune, Wajo dan Sopeng. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 4/1957, maka daerah Luwu menjadi daerah swatantra, dan terpisah dengan Tanah Toraja. Daerah swatantra Luwu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 3/1957, adalah meliputi, Kewedanaan Palopo, Kewedanaan Masamba, Kewedanaan Malili. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1960, ditetapkan PP Nomor 5 tahun 1960, tentang pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan, yang mempunyai 23 daerah tingkat 2, salah satu diantaranya, adalah daerah tingkat 2 Luwu. Untuk menciptakan keseragaman, dan efisiensi struktur pemerintahan daerah, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 1100/1961, dibentuk 16 distrik, di daerah tingkat 2 Luwu, yaitu, Wara, Larompong, Suli, Bajo, Bupon, Bastem, Walenrang Batu Sitanduk, Limbong, Sabang, Malangke, Masamba, Bune-Bune, Wotu, Mangkutana, Malili dan Nuha. Dengan 143 desa gaya baru. 4 bulan kemudian, terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan, Tenggara Nomor 2067/1961, tanggal 18 Desember tahun 1961, tentang perubahan status distrik di Sulawesi Selatan, termasuk di daerah tingkat 2 Luwu, menjadi kecamatan. Dengan berpedoman pula pada SK tersebut, maka status distrik di daerah tingkat 2 Luwu, berubah menjadi kecamatan dan nama-nama kecamatannya, tetap berpedoman pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara,
nomor 1100/1961, tertanggal 16 Agustus tahun 1961, dengan luas wilayah 25.149 km persegi. Perkembangan dari segi administratif pemerintahan di Dati Dua Luwu, selain pemekaran kecamatan, desa dan kelurahan juga ditetapkannya Dati Dua Luwu sebagai salah satu kota administratif Kotip berdasarkan SK Mendagri nomor 42/1986, tanggal 17 September tahun 1986. Dengan demikian secara administratif Dati Dua Luwu terdiri dari satu kota administratif, 3 pembantu bupati, 21 kecamatan definitif, 13 kecamatan perwakilan, 408 desa definitif, 52 desa persiapan dan kelurahan dengan luas wilayah, berdasarkan data dari Subdit, Tata Guna Tanah Direktorat Agraria, Provinsi Sulawesi Selatan adalah 17.791,43 km persegi, dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur, KDH Tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 124/1983, tanggal 9 Maret tahun 1983. Tentang penetapan luas provinsi, Kabupaten Garing Kotamadya dan Kecamatan, dalam wilayah provinsi, daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan. Luas wilayah provinsi Kabupaten, Kotamadya dan Kecamatan, yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan nyata di lapangan oleh karena telah terjadi penyempurnaan batas wilayah antar provinsi di Sulawesi Selatan. Maka melalui kerjasama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan Topografi Kodam 7 Wirabuana, pemerintah Provinsi tingkat 1 Sulawesi Selatan, telah berhasil menyusun data tentang luas wilayah provinsi, Kabupaten Kotamadya, dan Kecamatan di daerah provinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, dengan Surat Keputusan Gubernur KDHTK, Isulsel nomor, SK, 164/4/1994, tanggal 4 April tahun 1994. Total luas wilayah Kabupaten Luwu adalah 17.695,23 km persegi, dengan 21 kecamatan definitif, dan 13 kecamatan pembantu. Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana telah dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada otonomi daerah. Tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03-DPRD-2-2/1999, tentang usul dan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati Dua Luwu, yang dibagi menjadi 2 wilayah kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDHTK, Isulsel menindaklanjuti, dengan Surat Keputusan Nomor 136/776-Otoda, tanggal 12 Februari tahun 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April tahun 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara, ditetapkan dengan UU Republik Indonesia, nomor 13 tahun 1999. Pemekaran wilayah Kabupaten Dati Dua Luwu terbagi atas 1. Kabupaten Dati Dua Luwu, dengan batas Salu Ampak Kecamatan Lamasi dengan batas Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Tanah Toraja, dari 16 kecamatan yaitu, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Walenrang, Kecamatan Pembantu Teluanua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Pembantu Wara Selatan, Kecamatan Bua, Kecamatan Pembantu Ponrang, Kecamatan Bupon, Kecamatan Bastem, Kecamatan Pembantu Latimojong, Kecamatan Bajo, Kecamatan Belopa, Kecamatan Suli, Kecamatan Larompong, Kecamatan Pembantu Larompong Selatan 2. Kabupaten Luwu Utara, dengan batas Salu Ampak Kecamatan Sabang, sampai dengan batas Provinsi Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 kecamatan,
yaitu, Kecamatan Sabang, Kecamatan Pembantu Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Pembantu Seko, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Pembantu Mapedeceng, Kecamatan Pembantu Rampi, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bune-Bune, Kecamatan Pembantu Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Pembantu Tomoni, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Pembantu Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Pembantu Touti. 3. Kota Palopo adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif, yang berlaku sejak 1986 berubah, meningkat status menjadi kota otonom, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 10 April tahun 2002. Kota ini memiliki luas wilayah 155,19 km persegi, dan berpenduduk sejumlah 120.748 jiwa, dan dengan jumlah kecamatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Teluanua, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Bara, Kecamatan Sendana. 4. Kabupaten Luwu Timur adalah termasuk salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara, yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003, pada tanggal 25 Februari tahun 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km persegi, dengan kecamatan masing-masing, Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan Sorowako, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Utara, Kecamatan Touti, Kecamatan Wotu. Setelah pembagian wilayah Kabupaten Luwu, dari 2 kabupaten menjadi 3 kabupaten, dan 1 kota, maka secara otomatis, luas wilayah kabupaten ini berkurang dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo berdasarkan batas yang telah ditetapkan, yaitu, luas wilayah Kabupaten Luwu adalah 3.092,58 km persegi, luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,48 km persegi, luas wilayah Kota Palopo menjadi 155,19 km persegi dan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi 6.944,98 km persegi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Pinisi TV.